Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Sabila. Saya dari Prodi MPRS. Di sini saya akan menerangkan tentang keterampilan menulis ilmiah. Menulis sangat penting bagi dunia pendidikan karena memudahkan para pelajar atau mahasiswa untuk berpikir, memudahkan dalam merasakan dan menikmati hubungan-hubungan, memperdalam daya tanggapan atau persepsi, memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, serta menyusun urutan bagi pengalaman. Menulis karya ilmiah tidaklah mudah seperti membalikan telapak tangan. Untuk itu, diperlukan persiapan yang matang sebelum menulis karya ilmiah. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam menulis karya ilmiah, yaitu pemilihan topik atau masalah, merumuskan tujuan, menentukan topik, penelusuran literatur, menulis karya ilmiah, revisi tulisan, dan publikasi. Dalam menulis karya ilmiah, seorang penulis harus memahami asas-asas penulisannya. Kejelasan, ketepatan, dan keringkasan merupakan asas-asas yang harus ditaati. Karya tulis ilmiah harus konkret dan jelas. Kejelasan itu tidak saja berarti mudah dipahami, mudah dibaca, tetapi juga harus tidak memberi ruang untuk disalah tafsirkan, tidak boleh bersifat samar-samar atau kabur. Kejelasan di dalam tulisan ilmiah itu ditopang oleh pemakaian bentuk kebahasaan, pemakaian kata-kata yang pendek, pemakaian kata-kata dalam bahasa sendiri. Yang kedua, ada keterbatasan ide secara sistematis. Penentu keberhasilan menulis seseorang tentulah urutan perorganisasian isi yang logis, jelas, dan tegas. Menulis merupakan keterampilan yang paling rumit karena menulis bukanlah sekedar hanya menyalin kata dan kalimat, melainkan juga mengembangkan dan mengungkapkan pikiran dalam suatu tulisan yang teratur. Menurut Tarigan 2008 mengatakan, belajar menulis adalah belajar berpikir mendalam dengan penemuan atau pengalaman, penyusunan urutan pengalaman, dan ketetapan pemilihan menuntut keterlibatan penulis berpikir mendalam menemukan masalah yang disampaikan berupa gagasan. Yang ketiga, ada tujuan menulis. Pada hakikatnya, tujuan menulis adalah perwujudan gagasan penulis dan disampaikan dengan bahasa tulis kepada pembaca supaya dapat dimengerti secara jelas, menggambarkan sesuatu buah pikiran secara dalam pemikiran bacaan. Hal ini untuk ketepatan pesan yang hendak disampaikan, penulis harus merumuskan dan menentukan serta latar belakang pembaca supaya kelengkapan tulisan dan perorganisasian isi karangan mengarah pada pokok persoalan demi keutuhan tulisannya. Adapun pandangan tujuan menulis tersebut terhadap pembaca yang melibatkan kegiatan mental dan menelaah bacaan pengarang agar menjadi masukan pengetahuan, seperti halnya dikemukakan oleh menceritakan sesuatu, memberikan petunjuk atau pengarahan, menjelaskan sesuatu, meyakinkan, dan tujuan menulis memberitahukan sejumlah informasi, meyakinkan pembaca, menghibur pembaca, dan mengekspresikan perasaan untuk mengkritik fenomena-fenomena dalam kehidupan. Yang keempat, ada manfaat menulis. Penulis dapat menata terhadap gagasan-gagasan, ide-ide, imajinasi, dan pikiran-pikiran yang ingin disampaikan secara berlibat dalam ciptaannya supaya terwujudnya pemikiran yang tertib. Gi berpendapat bahwa menulis menghasilkan sekurang-kurangnya 6 jenis nilai, yaitu nilai kecerdasan, nilai kependidikan, nilai kejiwaan, nilai kemasyarakatan, nilai keuangan, dan nilai kefilsafatan. Yang kelima, ada syarat-syarat menulis. Menurut Semi 2008 mengatakan bahwa persyaratan menulis meliputi bakat, minat, cita-cita, rajin membaca. Yang keenam, ada langkah-langkah penulisan. Langkah-langkahnya meliputi mencari ide induk yang akan diungkapkan menjadi karangan, mengembangkan ide induk secara rinci sebagai bahan pemikiran, memilih salah satu di antara segenap bahan pemikiran itu untuk dijadikan topik karangan, membatasi topik dengan sebuah tema tertentu, merumuskan topik tema karangan menjadi sebuah kalimat topik dan sekaligus menentukan judul karangan, mengarangi kalimat topik menjadi suatu rangka yang mewujudkan garis besar karangan yang mencakup terincinya dan teratur. Yang ketujuh, ada data dan sumber data. Data adalah nilai hasil tes setiap akhir tindakan, hasil wawancara, dan hasil observasi. Jadi, kesimpulan yang saya dapat adalah karya tulis ilmiah menjunjung tinggi keakuratan. Hasil penelitian ilmiah dan cara penyajian hasil penelitian itu haruslah tepat dan akurat. Agar tulisan ilmiah menjadi akurat, penulis harus sangat cermat, teliti, dan tidak boleh sembrono.
Karya tulis ilmiah haruslah ringkas. Ringkas tidak sama dengan pendek. Ringkas bermaksud bahwa dia dalam suatu tulisan ilmiah tidak boleh terdapat bentuk-bentuk kebahasan yang bertele-tele, kalimat-kalimat yang bertumpukan, dan syarat dengan kemubaziran dan kerancuan. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.